Udah lah? Oke. Ini udah live ya? Udah ya? Ya ampun, kok kita nggak tahu sih? Yo ya ampun. Kan kita butuh hook buat pilot, episode 1 apa kayak gitu yang keren. Siapa tahu ada sponsor mau masuk. Iya. Ini kopi enak sekali loh. Thank you ya udah dibeliin. Sangat-sangat enak. Enak banget. Ini gue Americano. Lo apa? Aren latte. Minuman Gensi banget ya. Oh jelas. Jelas. Gensi nggak bisa hidup 1 hari tanpa ini. Gila. Gensi. Apalagi dari Krio. Oh iya. Krio ini kayaknya daerah-daerah. Ini salah satu kopi yang enak men di banget. Jakarta Selatan. Dan jujur orang belum banyak yang tahu. Iya. Apa istilahnya anak sekarang? Hidden gem ya? Hidden gem, betul. Hidden gem, betul. Padahal dia di jantung kota Jakarta. betul. Dari pusat dekat, dari selatan dekat, dari timur dekat. Dari Jakbar lumayan jauh. Lumayan jauh dari dari BSD lebih jauh lagi. Dari Makassar jauh banget, Harus naik 2 jam pesawat. perjalanan. Tapi kalau kita ngomongin hidden gem, orang tuh terlalu fokus sama Blok M, betul nggak? Iya, Blok M jadi terlalu overrated. Overrated. Gensi banget ya, lu kelahiran tahun berapa sih? 98. Berarti awal-awal tuh. Awal-awal Gensi ya? Awal Gensi banget. Generasi yang lemah katanya, rapuh, Ya banyak yang bilang lemah. cengeng. Cengeng. Strawberry generation katanya. Dari Yeah. luar kelihatannya kuat tetapi di dalam lunak. Lu bisa melihat Tapi diri. manis, strawberry. Enggak juga. Ada yang ini kecut. Ya, ada yang kecut ya. Iya. Yang manis itu cuma istri gua. Iya benar. Iya. Ya kan? Iya. Sama anak gua. Iya, Gak ada dia lucu wanita, banget, gak ada wanita yang lebih Lucu cantik dan manis daripada istri dan anak gua. Ada yang berani debatin nggak? Betul. Kalau buat lu wanita paling manis di dunia ini siapa? Sekarang ada Siapa? satu. Namanya Grace. Nyokap gue. Oh, Nyokap gue. Namanya Grace. Gracia Rawung gitu. shout out buat tante. Iya, nyokap gue manis banget. Yang kemarin telepon itu ya? Iya. Iya. Lo tahu? Tahu kan waktu kita meeting tante telepon. Oh iya. Iya bener kan? Iya, kan? iya. Itu tante Grace itu. Sehat nyokap? Sehat. Sehat? Sehat. Yang mana? Anda sehat? Saya sehat. Sehat ya? Sehat. Kesehatan mental saya juga sehat. Bagus. Kesehatan mental kamu sebagai Gensian. Kalau jasmani sehat. Kalau jasmani Sehat banget. banget. Kelihatan kok. Kan? Kelihatan banget kok. Iya. Tuh tau nggak? Gue tau lu sehat tuh gara-gara Gara-gara apa? gara-gara tadi kita sebelum syuting makan. Habis makan kita langsung ke toilet bareng. Padahal tadi pagi udah duluan. Awkward banget, gila. Gue mau syuting. Gue mau ke toilet dulu ya. Ya, gue pengen Awkward sih. Iya, gue juga. Gue tuh kadang-kadang kalau di toilet. Kamar mandi bilik 2 tuh. Iya. Terus sama-sama orang yang kenal kan. Iya. Karena ini harus bicara atau enggak ya? Gitu. Kadang-kadang bingung. Harus ngobrol apa enggak ya? Iya. Udah gitu di tengah-tengah mau ditahan kenceng banget, enggak juga nggak pol nih. Jadi terpaksa kita gedein volume handphone. Iya. Tapi kan gue udah say sorry. Sorry nih ya, gue Iya. pasti ini nih. Tapi itu sopan loh. Manner banget. Manner kan? Berarti gue beda dong sama Gensi-Gensi yang lain. Betul. Karena gue menemukan beberapa kali gue berhadapan dengan anak-anak Gen Z di sekitar gue ya. Mannernya nggak selalu. Kayaknya lu Gen Z yang berbeda dengan Gen Z yang lain deh. Nggak tahu sih ya. Enggak ya? Tapi kalau manner sih mungkin semua generasi sih kayaknya. Masa sih? Maksudnya ada juga lah yang kayak kemarin gue di mall, salah satu mall di Jakarta, makan cheesecake gitu. Di meja gue tuh ada tisu. Terus kita duduknya tuh sama orang lain nggak terlalu jauh lah. Kita lagi ngobrol-ngobrol sama teman, tiba-tiba meja yang depan tuh langsung cek. Umur pasti Gen Z. No. Dari muka tua banget. Dia udah suami istri gitu. Ih, parah banget. Kalau lu ngejudge orang dari... Memang Gen Z tuh judgmental ya? Iya, kayaknya ya. Nggak sih kayaknya. Bener sih, kayaknya Iya. judgmental. Tapi beneran kayak udah suami istri. Maksudnya kelihatan lah. Maksudnya kita kalau secara ini visual kelihatan, oh ini kayaknya udah tua deh. Main langsung gitu. Nggak ngomong sama sekali permisi. Nggak ada. tuh ya, nggak ada Kita ya? tuh lagi ketawa-tawa kaget. Apaan tuh barusan?
Wah. Tersinggung nggak lu? Mannernya kurang. Jujur tersinggung lah. Jujur tersinggung. Tapi kita jadi bahan bercandaan akhirnya. Berarti semua penelitian yang gua baca tentang Gen Z di internet tuh benar. Kalau Gen Z lebih mudah tersinggung, cepat marah, judgmental. Terbukti dari satu omongan ini. Benar nggak? iya ada betulnya. Oh, ya. Ya walaupun kalau ngomongin judgmental, gue juga judgmental sih. Gue millennials, gue 91. Tapi kalau gue di posisi itu, Gimana? gue lagi makan nih, ada pasangan, tato ngambil tisu, nggak ngomong, Nggak ada permisi. nggak ada permisi. Kalau lu tersinggung kan? Kalau gue sama, Tersinggung. pasti. Kan? Iya. Semua orang tersinggung lah. Digituin. Berarti sebenarnya pemikiran orang tentang Gen Z yang segitunya bisa dibilang nggak valid juga ya. Kalau gimana? Kalau misalnya menilai Gen Z itu lebih gampang tersinggung, lebih cepat marah, lebih rapuh, sebenarnya nggak valid juga sebenarnya ya. Karena lu Gen Z dan lu ngerasa nggak lu diri lu seperti itu? Kalau dengan semua poin-poin tadi, ada beberapa iyanya kali. Oke. Cuman nggak sepenuhnya gue bisa bilang benar juga. Oke. Yang benar apa dan yang nggak benar apa? Kalau marah mungkin tergantung ada depend kali ya. Tapi kalau dibilang rapuh terus stres, kayak nggak segitunya sih. Jujur kalau marah gue belum pernah liat lu marah. Selama Iya kan? gue kenal lu gue nggak pernah liat lu marah. Apa Marah dong, Nil. Apa gue ini ya simpen tipenya yang nyimpen ya? Nah, Enggak sih. gue nggak tahu kalau misalnya nyimpen tuh, Enggak sih kayaknya. lu segede gini nyimpen. Banyak bahan makanan tapi. Bukan. Oh, bukan. Bukan karena nyimpen kan? Enggak. Nah, tapi kalau misalnya lo stres atau, aduh gue nggak tahu gue kalau misalnya nyebut kata kayak depresi atau anxiety gitu. Nah. Walaupun gue tidak menutup mata tentang hal itu ya. Iya. Cuman kayak gue ngerasa entah ini sisi judgmental gue pribadi ya. Gue tidak mau melabelkan oh karena gue milenial gue lebih gini nggak. Cuman kalau gue melihat diri gue yang lebih gue bisa bilang mungkin resistensi gue terhadap tekanan itu mungkin sedikit lebih baik, mungkin ya. Dan kebetulan memang gue orangnya tidak gampang depresi, bukan berarti gue tidak bersimpati dengan teman-teman yang lain ya. Cuman gue kalau misalnya ngelihat orang-orang yang kayak aduh gue easily depressed gitu ya, gue agak susah untuk bisa untuk bisa connect sama mereka, untuk bisa mengerti perasaannya mereka, karena gue akan langsung gampang kayak masa segitu doang sih gitu loh. Lu bisa connect gak? Atau mungkin lu punya teman yang kayak dikit-dikit depresi atau dikit-dikit mungkin nyalahin depresinya gitu. Karena lu tau gak? Kadang ada orang yang betul-betul memang depresi karena sudah pergi ke psikolog atau psikiater, memang dinyatakan depresi. Ada yang depresinya gara-gara baca Google. Oh, self-diagnosed. Diagnose sendiri. Iya. Itu agak ini sih sebenarnya. Ngeselin kan? Ngeselin. Iya. Sih. Gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya mungkin itu salah satu faktor kenapa gue juga mungkin agak sulit untuk gampang bersimpati dengan orang yang sedikit-sedikit bilang ya ini depresi gue. Mungkin satu, gue tidak begitu mengenal orangnya, jadi gue tidak tahu apakah memang dia proven dia depresi atau bagaimana. Walaupun ada beberapa teman-teman gue memang gue kenal dia memang dia memang depressed, beneran depressed. Dan nah kalau itu gue masih bisa lebih bersimpati. Iya, karena memang dia proven dia depressed. Tapi ada juga yang kayak sok-sokan depressed gitu loh. And for some people kelihatan depresi itu keren. Ada yang gitu. Iya. Ya? Kayaknya kalau misalnya dia, aduh gue depresi nih, gue anaknya anxiety banget, keren gitu. Wow. Gitu. Dan kebanyakan ya di umur-umur Gen Z gitu-gitu. Mungkin Gen Z tuh kadang-kadang gue bingung sih, karena jujur kalau dibilang sampai di tahap anxiety belum pernah kayaknya. Cuman
soal gue khawatir sama masa depan, ya adalah dikit. Kedepannya mesti ngapain ya? Kedepannya tuh bakal apa? Apa ada istilah kerennya quarter life crisis ya? Lo tau nggak istilah-istilah kayak quarter life crisis, bahkan istilah kayak mental health awareness, strawberry generation itu gue tahu. Gue baru tahu gara-gara gue banyak nongkrong sama teman-teman Gen Z. Mungkin karena itu Gen Z tuh jadinya kesini-sini tuh lebih aware dan lebih sadar ini tuh apa ya, perasaan-perasaan ini tuh apa, ya kan? Iya. Yang mungkin generasi-generasi sebelumnya tuh kayak belum, sorry banget ya, mungkin belum aware atau belum tahu kali ya. Ini tuh apain. Jadi kalau ada perasaan itu ya dilawan aja, dikerasin aja. Dilawan, ya dikerasin. Mungkin bukan dilawan kali, tapi kayak yaudah jalanin aja deh. Mau gimana lagi kayak belum ada, bukan maksudnya kayak belum ada. Tapi gue ngerti. Soalnya gini. Belum ada pengertiannya gitu. Iya. Kalau lu tuh nih lagi depresi, iya kan? Soalnya ini lumayan menjadi isu di kalangan gereja juga. Ketika lu tau nggak ada beberapa gereja yang sayangnya kayak banyak anak-anak muda atau anak-anak youth-nya, Gen Z itu masuk ke teens gak sih harusnya? Atau harusnya youth? Masih yang kelahiran 2012 tuh. Iya, teens atau youth yang memang mereka aware sama hal-hal kayak begini, yang entah mereka sudah clinically diagnosed, memang mereka punya depression atau anxiety atau apapun itu, atau mereka mungkin yang masih mencari jati diri dengan self-diagnosed gara-gara Google atau entah apapun itu, dan mereka masih mempertanyakan dirinya ketika mereka punya isu ke pendetanya yang lebih tua, mungkin yang kurang aware sama hal kayak begini. Jawabannya adalah kayaknya kamu kurang ibadah deh, kayaknya kamu kurang berdoa deh, kayaknya kamu kurang puasa deh. Yang jujur ya, buat mereka tuh nggak relevan dan nggak praktikal. Betul, bagi Gen Z kan? Bagi Gen Z. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, menurut lu salah nggak kalau gereja memberikan jawaban seperti itu kepada Gen Z? Jawaban yang kayak gitu, kayak kamu. Kalau misalnya, let's say datang anak muda, teens, Gen Z lah, umuran lu, nggak usah Gen Z lah. Umurnya diverse, mau milenial ataupun Gen Z, dia datang dengan beban seperti itu. Aku depresi kak, gue depresi. Dia datang ke gereja dan jawaban gereja adalah, kayaknya kamu kurang puasa deh. Kayak saat teduh kamu kurang deep, kamu kayaknya kurang berdoa. Menurut lu itu jawaban yang pantas atau tepat nggak? Yang keluar dari mulut gereja atau hamba Tuhan menghadapi pertanyaan seperti itu dari jemaat? Berat banget ya. Ya. Menurut gue sih kurang tepat. Right. Kurang tepat sih, karena apalagi generasi Z ya. Kurang tepat ini maksudnya salah atau setengah benar? Nggak sepenuhnya benar. Oke. Karena kan lu sebenarnya belum tahu kan apa sebenarnya yang terjadi. Lu juga nggak tahu kehidupannya dia kan. Iya. Tiba-tiba lu bilang kayak kamu jarang doa deh, kayak kamu jarang, nggak pernah puasa deh. Iya. Jadi lebih kayak menurut gue lagi ngambil jalan pintas aja untuk jawaban template biar beres ya. Iya. Tanpa lu tahu sebenarnya nih orang gimana sih kehidupannya tanpa ditanya lebih dalam lagi. Iya. Apalagi kalau itu krusial banget kalau Gen Z. Bagi Gen Z kan Gen Z kritis ya. Jadi dengar jawaban kayak gitu kayak wah, lebih depresi langsung. Betul. Oke. Lebih kritis setuju. Tetapi lu setuju nggak kalau gue juga bilang bahwa Gen Z memang perlu diakui lebih rapuh, lebih sensitif? Lebih sensitif. Mendengar jawaban seperti itu, wah. Iya, kayak nggak masuk tuh. Iya. Tapi akhirnya ini harusnya bisa menjadi satu eye opener buat baik itu gereja secara keseluruhan. Betul. Dan juga youth pastors atau youth leaders untuk memang harus keep up dengan zaman ya. Iya sih.
Soalnya kadang-kadang kalau misalnya gini, ketika anak-anak Gen Z yang sebenarnya punya kerinduan untuk datang ke gereja, mereka menemukan gereja yang kasih mereka jawaban template seperti itu, jangan harap mereka akan datang ke gereja lagi. Iya. Ngerti nggak? Betul, kita tidak bisa menjadikan gimmicks atau misalnya kayak gini. Kalau lu datang ke gereja, satu memang harus carinya Tuhan, ya kan, benar. Kalau lu datang ke gereja untuk kayak cari cewek atau untuk dengar musik yang bagus, ya itu udah pasti motivasi yang salah. Karena ketika musiknya sudah tidak bagus lagi, lu udah pasti nggak mau bergereja, iya. Dan tujuan orang datang ke gereja adalah untuk lu bertumbuh dan untuk lu keluar membawa dampak buat dunia ini, ya kan? Tetapi kalau misalnya lu datang dengan beban berat dan di dalam gereja lu menemukan kelegaan di dalam Kristus dengan jawaban yang berhikmat dan relevan dari seorang leader, bukankah itu juga lebih baik, ya kan? Yalah. Dan menurut gue juga tanggung jawab seorang hamba Tuhan dan leader adalah keep up dengan zaman, yang maksudnya kayak lebih melek dengan zaman. I mean, kalau anak Gen Z bisa aware, masa hamba-hamba Tuhan ataupun youth leader kayak kita bisa tidak, maksudnya kayak harusnya lebih aware lagi. Iya, betul. Gitu. Biar bisa gue mau bilang bisa jangan nggak sepadan juga, maksudnya bisa ngerti tuh. Bisa connect sama mereka. Iya. Karena kalau nggak aware, ya kita pasti bakal udah langsung block tuh apa yang mereka, ya kan? Iya. Langsung block aja. Langsung bangun tembok tuh ya. Iya. Menurut lu bisa muncul respon seperti ini nggak? Dari hamba Tuhan yang lebih tua lagi gitu ya. Kan kalau misalnya di gereja pasti yang kayak mungkin gembalanya secara umur lebih tua daripada yang kayak youth pastornya apa youth leadernya gitu ya. Mungkin akan keluar statement seperti ini. Udahlah, itu udah bukan bagian saya, itu udah bagian kamu. Kamulah yang keep up, saya nggak usah, saya nggak perlu gitu. Menurut itu gimana? Atau ini apa? Sorry, gembalanya. Iya, misalnya gembalanya ya pasti kan lebih tua kan gembalanya gitu. Misalnya dia ngomong kayak, udahlah saya nggak perlu, kamu aja yang lebih muda. Ini kan memang ranah pelayanan kamu, bukan ranah jadi pelayanan saya. Jadi dikasih mandat buat tim pastoralnya lah. Iya, boleh nggak seperti itu? Atau lo sebagai gembala walaupun lebih tua, ya lo tetap harus keep up dong. Since semua yang dibutuhkan untuk bisa mengerti zaman ini itu ada di genggaman tangan lo. Betul. Gitu. Nah, menurut lu gimana? Menurut gue nggak kurang tepat sih, kurang bijak bahkan. Kalau justru cuman kasih mandat buat bawahannya untuk kamu yang keep up aja, karena dia kan justru as a leader kan yang justru yang lebih gede, yang lebih menaungin semuanya justru. Kepalanya gitu. Kepalanya, bang. Karena gue tuh percaya kalau kepalanya sumbernya tuh something lah gitu. Maksudnya kalau sumbernya tuh kalau sumbernya bermasalah tuh atau trouble lah, ke bawahnya kan pasti bakal ngikut. Iya. Ya kan? Iya. Karena ya atas tuh memberikan contoh. Iya, ya. pasti. Iya. Sumbernya udah kasih mana lagi, gimana bawa-bawanya? Iya. Jatuhnya tuh lepas tanggung jawab ya. Iya. Iya. Di satu sisi dia juga bangun satu hal yang bagi gue salah sih. Kultur jadinya ya. Kultur lepas tanggung jawab. Iya. Ya udah, ini udah bagian lu lah. Habis itu nanti si youth leadernya juga mungkin males. Kan dia punya ketua komsel. Gitu. Dia kan punya ketua komsel. Udahlah, kan dia lebih dekat sama lu. Udahlah. Habis itu ketua komselnya kayak, kan lu punya bestie. Udah akhirnya nggak ada yang ngurusin juga. Iya. Akhirnya ya nggak heran mereka perginya ke Google untuk self-diagnose gitu loh. Ya sebenarnya ini jatuhnya domino effect juga ya. Iya. Betul. Ya itulah sebenarnya kayak salah satu hal yang kita perlu cermati itu bukan bagaimana angka bertambah, dalam artian bagaimana angka jemaat gereja, jemaat youth, jemaat teens itu bertambah, tetapi bagaimana gereja itu bisa relevan dan praktikal untuk zaman ya sebenarnya ya. Karena
di dalam pelayanan gue pribadi ya, gue tuh ngelihat kenapa sampai anak-anak teens dan juga anak-anak youth itu sudah enggan lagi pergi ke gereja karena mereka sudah tidak menemukan relevansi di gereja yang sudah dalam tanda kutip tidak bisa menjawab kebutuhan mereka. Ya gue tau lah, pasti akan muncul pro kontra, ya nggak bisa dong lu kalau ke gereja masa mau lu yang mesti diikutin. Ya we know, kita tahu kok, kita datang ke gereja untuk memuliakan Tuhan, kita datang ke gereja untuk mendengar apa isi hati Tuhan. Tetapi di satu sisi juga orang-orang yang datang ke gereja dengan beban yang berat, gereja juga harus bisa membantu memberikan nilai Injil yang bisa diterima secara relevan dan praktikal kepada orang-orang yang datang kan, gitu loh. Contoh misalnya kayak waktu Tuhan Yesus melayani ketika dia di dunia, dia melayani bangsa Yahudi. Salah satu hal yang dia gunakan di dalam pelayanannya adalah menggunakan signs and wonders dengan mujizat, dan itu adalah dalam tanda kutip kendaraan yang paling efektif untuk dia melakukan pelayanannya. Karena kalau misalnya dia menggunakan kalau dia melayani dengan bahasa yang teologis atau yang filsuf, mungkin kurang tepat sasaran. Makanya Paulus pun bilang orang-orang Yahudi itu orang-orangnya lebih suka meminta tanda-tanda heran, orang-orang Yunani lebih suka dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin lebih complicated and things gitu-gitu. Ya memang pada akhirnya menjadi gereja yang praktikal dan relevan ya memang harus nggak sih? Memang harus ya. Iya. Nah, kadang-kadang yang jadi pertanyaan di otak gue, apakah gereja tuh benar-benar harus relevan atau enggak? Good question. Karena ada pemikiran juga kalau emang gereja tuh kan kalau kita tarik ekstrimnya kan kalau gereja jadi relevan, takutnya gereja itu jadi serupa sama dunia kan. Itu kadang-kadang di otak tuh berlawanan gitu. Iya. Jadi menurut tuh gimana? Gereja tuh benar-benar harus relevan nggak? Ya. Gue tuh suka banget sama pastor kita punya tagline dari dulu. Tampilan luar kita boleh kontemporer, tapi dalamnya kita mesti harus tetap konservatif gitu. Jadi kayak seiring berjalannya waktu, metode tuh bisa berubah-berubah, tapi nilai utama itu nggak boleh berubah. Kayak sekali Yesus tetap Yesus ya, itu nggak bisa. Benar. Nggak boleh berubah. Injil itu tidak boleh di-courting sedikit pun. Lo diselamatkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan, semuanya oleh karena kasih karunia. Ini nggak boleh didiskon nih. Itu nggak boleh didiskon. Itu nggak boleh berubah ya. Nggak boleh berubah. Lo diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik lo, bukan karena lo punya pelayanan di gereja, bukan karena seberapa banyak perpuluhan yang lo kasih, bukan seberapa aktif lo melayani, bukan seberapa banyak gelar lo di pendidikan teologis lo, enggak. Tetapi lo diselamatkan karena Tuhan begitu sayang sama lo yang pendosa, yang tidak layak untuk mendapatkan kasih-Nya in the first place. Tetapi lo diselamatkan karena Dia begitu sayang sama lo, gitu loh. Dan itu yang nggak bisa di-courting, itu yang nggak bisa nilai-nilai itu udah pakem harga tuh. mati itu Itu pakem harga mati itu. Jadi metode tuh bisa berubah lah menurut gue. Contoh misalnya kayak gini nih. Kalau misalnya lu ngelihat gereja pakai alat musik lengkap, pakai drum, segala macam gitu, boleh nggak? Siapa gue? Iya, boleh dong. Boleh. Kalau misalnya gereja mau pakai DJ, boleh nggak? Lu tanya gue? Iya. Boleh. Kalau gereja cuma mau gitaran doang, boleh nggak? Boleh. Iya. Nggak ada yang salah. Iya. Nggak ada yang salah. Kasih keyboard sedikit biar ada padnya. Iya. Karena kalau worship pakai cikicu nggak cocok. Iya. Iya. Karena kan nggak bisa nangis. Nggak, tapi kalau gitaran juga sendiri boleh. Iya boleh. Iya. Boleh. So poin gue adalah metode tuh akan selalu bisa berubah. Seiring perkembangan zaman ya. I mean gini loh, kita tidak tahu 10 tahun ke depan alat musik seperti ini akan tetap relevan kan nih?
I see. Akan tetap, apakah drum akustik tetap relevan dengan zaman nggak? Gitu loh. Bisa jadi kita berubah jadi drum elektrik, bisa jadi seiring berjalan waktu kita udah nggak pakai drum lagi mungkin. Metode dan equipment itu akan selalu bisa berubah. Ya. Tetapi nilai kekristenan yang kita punya, itu harga mati nggak boleh berubah. Itu sih. Nggak boleh didiskon, nggak boleh dikurangin, nggak boleh ditambahin. Gitu loh. Bahkan Paulus bilang, kalau lo memberitakan Injil atau lo menambahi apa yang kalau lo menambahi Injil, anatema itu kesesatan yang paling sesat itu, udah gitu loh. Jadi menurut gua secara pribadi relevan dan praktikal itu harus, tanpa mendiskon atau mengurangi atau merubah sedikit pun nilai kekristenan. Sama kayak ini yang sekarang tuh dari beberapa tahun ini semenjak COVID ada yang gereja yang apa sih namanya yang dari orangnya tuh yang kayak orang main ini Roblox gitu. Oh iya, gue tahu apa namanya? Apa sih namanya gereja kayak gitu. Iya. Kan gerejanya tuh dari Itu gue pernah ikut lagi. Oh pernah? Iya. Itu apa namanya? Dio, gereja yang di internet. Gue juga lupa. Itu salah satu yang gue pernah ikut. Itu gimana? Itu dari Life Church. Life Church. Yang gue pernah ikut tuh, kalau nggak salah gerejanya Life Church. Waktu itu lu tau nggak gue ikut sama siapa? Gue sama Larry. Ikutin gereja itu. Kita ikut ibadah itu. Ibadahnya. Itu pokoknya ya digital gitu lah. Nah itu kan kayak itu waktu pertama kali muncul. Iya. Wah, gempar kan? Gempar banget. Nah, oke. Kalau gereja udah mulai banyak banget omongan. Iya, betul. Nah, ini lumayan tepi jurang nih menurut gue, karena sama hal itu kan ekstrim banget. Iya. Sama hal-hal waktu COVID kan orang perpindahan dari live tiba-tiba ke live streaming kan yang full online gitu ya. Full online. Iya. Kan ibadah dari rumah tuh rasanya kayak awal-awal tuh kayak janggal ya. Janggal banget kan. Iya. Sama kayak gitu kan. Betul. Cuman ini kan lebih ekstrim lagi. Betul. Kayak Iya. semuanya online. Gue masih mikir lagi istilahnya apa, bukan AI, apa ya? Bukan AI. Tapi gue ngerti, Kan? Iya. Itu banyak tau yang Gen-Z yang sekarang apalagi ke bawahnya kayak ternyata gereja tuh bisa model kayak gini juga. Iya. Jadi buat gue memang sebenarnya kembali lagi kepada inti permasalahan di mana kita menyadari bahwa bukan yang bermasalah itu sebenarnya bukan medianya, tapi hati manusia yang penuh dengan dosa yang akan membenarkan semua tindakan yang lo lakukan selama itu memuaskan kedagingan dan dosa lo. Karena menurut gue pribadi, malas itu juga bagian dari kedagingan lo. Iya. Gitu loh. Kalau lo terlalu nyaman dengan ibadah digital, akhirnya lo tidak melayani Tuhan lo. Udah. Iya kan? Sementara tujuan kita datang ke gereja itu bukan cuma untuk lo bertumbuh, tetapi secara aktif melayani Tuhan. Yes. Gitu loh. Dan melayani Tuhan itu bukan cuman yang ada di panggung ini. Maksud gue, Asher tuh melayani Tuhan loh. Iya. Kadang ada pelayanan yang tidak dilihat orang, sound system. FOH, men. Kalau tidak ada orang sound system, tidak ada FOH, tidak ada kameramen, live streaming nggak bakal bisa jalan. Ya. Gitu loh. Betul. Jadi, ya itu memang bagian dari relevansi. Tetapi, lo mau pergi ke gereja yang mana? Lo mau gereja online atau lo mau gereja onsite? Ya, periksa hati lo kembali. Hati sih ya. Iya, itu udah kembali ke lo nya lagi, gitu loh. Kalau lo mencintai Tuhan segitunya, apakah kaki lo akan tetap mau berdiam di sofa lo yang empuk? Atau lo mau bergerak dan datang ke gereja karena lo cinta sama Tuhan lo yang sudah mati di atas kayu salib, mengorbankan kenyamanannya. Iya. Itu buat gua. Jadi sekali lagi, relevansi dan praktikal nggak harus. Gitu loh. Lo tau nggak? Kita dengan gini, kita nih, umur-umur kita nih, ya kan? Dengan anak-anak Gen Z yang jauh lebih muda di bawah kita, yang udah nyerempet Gen Alpha, itu hubungannya sebenarnya bisa dekat kalau melalui sosial media, benar nggak? Iya lagi. Iya kan? Tetapi tetap akan menjadi lebih dekat lagi kalau ketemuan onsite.
Betul. Karena hubungan akan lebih kuat terjalin, nggak tahu ya, ini mungkin karena gue lumayan old school kali ya, hubungan akan lebih kuat terjalin kalau pertemuan fisik itu tetap ada, coy. Iya sih ya. Kalau kayak online zoom terus menurut gue kayak ada yang kurang nih gitu loh. Tapi kalau misalnya lu bener-bener kayak gue pengen ketemuan, gue pengen datang ke gereja, itu kayaknya level tingkat pertemanan dan kedekatannya itu bisa next level. Bahkan kalau misalnya lu sudah bisa sedekat itu, lu akan bisa masuk ke next step. Lu bisa ke step berikutnya, ada keterbukaan. Lu nggak akan bisa sampai ke step keterbukaan kalau tidak ada kedekatan dan tidak ada relationship di dalam sana. Betul. Jahat kalau misalnya lu langsung nunjuk kayak, oh Gen Z cengeng, man lu nggak tahu hidupnya dia. Iya. Gitu loh. Kayak di awal tadi, ketika gue bilang, oh lu Gen Z, lu cengeng dan segala macam. Itu adalah kenyataan dan realita yang terjadi. Banyak sekali memang orang-orang milenial atau mungkin boomers atau mungkin yang di atasnya lagi yang look down ke anak-anak Gen Z yang lebih muda yang langsung dengan gampangnya tunjuk jari. Lemah. Cengeng, dikit-dikit nangis tanpa mengenal dan tahu dia kenapa. Gitu. Karena kan beda-beda ya. Tiap orang punya pergumulan persoalan kan. Bisa jadi orang yang generasi sebelumnya tuh nganggap itu hal yang sepele banget. Tapi bagi Gen Z sekarang tuh gila, ini matters banget buat gue. Gue pernah baca di internet, gue pernah baca di website bahwa salah satu penyebab anak Gen Z atau Gen Alpha malah kalau gue nggak salah itu stres adalah ketika dia kehilangan followers, ketika dia memfollow dan tidak di-follow balik, ketika dia DM dan tidak dibalas, ketika dia komen dan tidak dibalas komennya. Intinya adalah ketika dia bermain sosial media dan dia tidak mendapatkan respon yang dia inginkan, itu bisa bikin stres. Wah. Dan ternyata memang benar, teman lo ada yang seperti itu? Ada. Gokil. Ada. Akhirnya ini cara dia, kenapa gue sampai tahu? Kan punya teman-teman kayak gitu tuh punya second account. Bikin story di situ biasanya. Oke. Jujur. Kadang gue nggak ngerti sih. Jujur, gue juga punya second account. Dulu tapi. Ya? Iya. Serius. Gue juga Berarti itu bukan cuma Gen Z. Betul. Karena gue sendiri Gen Z, gue nggak, jujur kalau ditanya buka Instagram, gue nggak ada second account. Oke, gue tuh ada gue punya second account tapi udah nggak aktif. Oh. Gini, second account gue itu fungsinya untuk kepalsuan hidup gue. Gila, jahat memang. Kepalsuan hidup gue. Ini. Jadi apa tuh? Jadi akun Instagram gue yang asli itu untuk gue pengen nunjukin yang baik-baiknya aja. Tapi rapuh-rapuhnya gue lagi jatuh cinta sama siapa yang gue nggak pengen pesters tahu. Itu gue uploadnya ke second account. Ke orang-orang yang gue tahu dia bisa terima gue. Yang gue tahu dia nggak bakal bocor nih ke pester gue mungkin. Itu. Jadi gue sebenarnya lebih menjadi diri gue sendiri di situ. Di second account gue. I see. Gitu. Nah, malah menurut gue second account gue tuh lebih matter. Karena gue benar-benar jujur menjadi diri gue apa adanya di second account gue waktu itu. Yang udah gue hapus juga sebenarnya. Nah, itulah sebenarnya. Buat beberapa orang, sosial media kan, kayak yang kata lu bilang, sepenting itu dan semeter itu kan. Iya. Padahal sosial media sepalsu itu. Betul. Karena lu nggak tahu yang orang taruh di sosial media, itu segenuine apa, men. Betul. Kadang-kadang gue ya nggak bisa dipatokin sih ya. Cuman ada beberapa orang yang stres karena lihat postingan orang lain kan. Betul. Jadinya ada perbandingan satu. Iya. Kayak padahal lu cuma lihat postingan dia. Lu nggak tahu dia itu abis posting itu stres. Iya. Iya kan? Misalnya kayak, oh dia lagi liburan ke luar negeri. Lu nggak tahu aja dia ngutang mungkin. Iya. Atau penggelapan duit. Nah. Kan? Aduh, gatal banget. Iya, tapi itu bahaya sosial media. Dan dan sedihnya adalah kita sebagai orang-orang yang sadar akan fenomena ini, kalau kita tidak merangkul Gen Z dan Gen Alpha, bahkan menurut gua semua lapisan masyarakat dengan kesadaran penuh
bahwa ini adalah suatu hal yang urgent ya. Kalau kita tidak segera merangkul mereka, mereka akan semakin masuk ke dalam dunia tipu-tipu, semakin dalam yang semakin hancur dan ya udah akhirnya hancur lebur. Karena memang dunia sosial media itu semenawan itu jujur. Sememikat itu. Iya ya. Karena gini, lu kalau ngelihat influencer atau social media apa siapa gitu, oh dia pergi ini flexing A, flexing B, flexing C, semua pengen hidup kayak gitu. Ketika lu sadar lu nggak bisa hidup kayak gitu, lu stres sendiri bawaannya. Betul. Iya. Dan tau nggak? Apa tuh? Gue baca di mana ya? Pokoknya gue pernah dengar Indonesia itu salah satu yang tertinggi ini pinjaman online. Pinjol ya? Pinjol tertinggi. Dan penyebabnya pasti gue percaya sosial media sih. Salah satunya pasti. Yang paling tinggi itu. Iya. Ya maksudnya ada beberapa faktor juga, bisa jadi kayak yaitu bisa jadi juga kebutuhan hidup. Iya. Tapi gue yakin juga salah satunya bisa jadi juga sosial media gitu loh. Memang bahaya banget sih membandingkan dan melihat kehidupan orang lain di sosial media menjadi tolak ukur kesuksesan dan tujuan hidup lo. Itu bahaya banget. Bahaya. Karena orang akan taruh hal yang bagus-bagus aja di sosial media sesuai dengan apa yang mereka mau. Yeah. Pasti. Gak mungkin dong gue berantem sama istri gue taruh di sosial media. Mungkin yang gue taruh di sosial media Tapi ada juga yang berantem taruh sosial media. Sayang banget itu tuh Gen Z percaya banget sih sama sosmed ya. Sosial media ya? Iya. Apa yang di story, mereka percaya aja udah. Iya. Lebih percaya sosmed daripada orang tuanya. Iya, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang orang tuanya juga kurang relevan mungkin. Itu juga ada beberapa, itu juga sih salah satu kan. Jadi nggak pernah bisa nyambung kadang-kadang. Betul. Ya memang pada akhirnya sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan, baik itu gereja maupun orang tua yang punya anak Gen Z gitu ya. Karena ini yang gue sedang latih diri gue, karena bagaimanapun gue akan menghadapi Seana nama anak gue by the way. Seana yang akan semakin bertambah umur dan dia akan sampai di fase umur itu kan. Iya. Lu siap nggak nanti? Nah, apalagi dia kan generasinya apa ya? Jadi udah masuk apa? Generasinya? beta harusnya ya. Beta. Iya. Wah. Kayaknya siap dan gak siap harus siap. Makanya gue harus equip diri gue dan istri gue dengan firman Tuhan. Karena gue tidak bisa berpegang sama sosial media, gue harus berpegang sama Tuhan. Sosial media tidak bisa dipercaya, Tuhan bisa dipercaya. Karena yang terbukti setia dari dulu sampai sekarang Tuhan, bukan sosial media. Betul. Gitu. Quotes lagi tuh. Di sini. Editor. Betul. Tapi bener. Terus kita belum lihat lagi, maksudnya belum kelihatan lagi kan generasi ke depan tuh akan seperti apa. Makanya realitas sekarang udah seperti ini. Gen Z aja udah kayak gini. Belum Gen Alpha. Kalau kita sebagai gereja, kita sebagai youth leader, kita tidak melihat ini sebagai urgensi yang betul-betul harus, ayo dong. Betul. Buka mata, belajar lebih lagi. Wah, Betul. kita kehilangan generasi ini benar nggak? Betul. Tapi dalam artian bukan kita lupain juga generasi sebelumnya ya. No, betul. tapi kan waktu kan semakin maju ya. Ya kan? Kita harus siapin diri juga sih untuk generasi-generasi selanjutnya kan. Kita harus betul-betul equip diri kita supaya kita bisa relevan dan praktikal untuk zaman. Karena kita tidak tahu orang-orang yang masuk ke dalam pintu gereja ini itu umurnya berapa aja. Betul. Kalau Tuhan mau kirim anak-anak Gen Z, kalau Tuhan mau kirim orang-orang boomers, Tuhan mau kirim lebih banyak millennials, itu sudah kedaulatannya Tuhan yang kirim. Tujuannya kita apa? Just be prepared. Kita harus prepare dan kita tidak boleh tutup mata terhadap zaman. Yes. Zaman sekarang udah kayak gini. Kita udah nggak boleh santai-santai lagi sih. Enggak sih. Menurut gue ya kalau tidak dimulai dari kita ya siapa lagi? Betul. Ya kan? Cheers. Betul. Enak juga nih kopi. Aku suka sih.